Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, kelompok materi inovasi dan media pembelajaran, membuat produk inovasi media pembelajaran yaitu berupa game edukatif. Nah, kenapa kami membuat game edukatif? Selain dari temuan kami yang mengenai sekolah masih belum memiliki inovasi dalam media pembelajaran, kami juga ingin memperkenalkan produk kami yaitu mengenai game edukatif. Game edukatif ini yaitu sebuah kumpulan game yang berkaitan dengan materi kelas 3 sekolah dasar mengenai tema 8 Aku Suka Berpetualang, diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran yang menyenangkan namun tetap mengedukasi. Ini tampilan dari buku tema 3 yaitu Praja Muda Karana, di mana game edukatif ini dimuat dalam web atau aplikasi yaitu Wordwall. Nah, Wordwall ini game edukatif yang dimainkan secara online. Ini tampilan utama dari game edukatif yaitu mengenai materi tema 8 kelas 3. Lalu terdapat kata pengantar pada produk kami. Lalu terdapat identitas pencipta. Identitas penciptanya yaitu kelompok 13 yang beranggotakan Monica Yolanda dengan NIM 2000243 absen 2, Ajeng Alia Hairunisa dengan NIM 2003032 absen 17, dan Feni Anggraini dengan NIM 2003184 absen 23. Nah, kami juga bukan hanya memuat dalam permainan saja, namun kami memberikan materi terlebih dahulu. Di sini ada muatan materi yaitu ada 6 materi. Yang pertama, materi mengenai pembelajaran rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua, video pembelajaran lambang negara. Yang ketiga, pembelajaran jenis-jenis sudut. Yang keempat, pembelajaran garis dan warna menggambar dekoratif. Yang kelima, pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, yaitu benda-benda berbentuk bangun datar. Kami akan menampilkan seperti ini. Jika kita mengklik dari video pembelajaran rambu-rambu lalu lintas, maka akan terlink dengan YouTube materi mengenai rambu-rambu lalu lintas seperti ini. Nah, setelah itu, setelah memuat materi semuanya, lalu kita masuk ke tahap games edukatif dari produk yang kami buat, yaitu game edukatif. Nah, di sini setiap materi, setiap pembelajaran video ini akan mendapatkan satu game edukatif masing-masingnya. Game edukatif ini terdapat 6 games. Yang pertama yaitu ada game rambu-rambu lalu lintas, yang kedua lambang negara, yang ketiga jenis-jenis sudut, yang keempat garis dan warna menggambar dekoratif, yang kelima pengalaman sila pada Pancasila dalam kehidupan, dan yang terakhir yaitu benda-benda berbentuk bangun datar. Kita contohkan melihat game edukatif yang pertama yaitu rambu-rambu lalu lintas. Nah, di sini kita langsung masuk ke dalam web Wordwall. Nah, yang akan masuk ke gamenya, kita klik start. Nah, ini hit mall that are. Yang benar kita pukul. Nah, kita pukul seperti ini. Kita pukul itu kita pencet dilarang parkir benar, dilarang berhenti benar, dilarang berhenti benar. Lalu parkir area salah dong. Boleh stop salah dong. Jalanan berlobang, jalanan longsor benar, jalanan rawan longsor benar. Nah, yang betul itu akan ada centang hijau, dan yang salah akan ada garis silang. Nah, sekian dari game yang rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya yaitu ada game benda-benda bentuk bangun datar. Kita tampilkan seperti ini. Nah,
Gamesnya itu bukan hanya satu tipe seperti yang tadi saja, namun berbeda tipe. Yang ini seperti gamesnya. Nah, kita memilih jawaban yang benarnya. Benar yang memiliki permukaan bentuk persegi yang mana kira-kira? Nah, ini dadu ya, karena bawahnya itu persegi. Nah, selanjutnya kita boleh klik bagian atas ember berbentuk sebuah bangun datar berupa, misalkan kita salahkan nih, segitiga. Nah, nanti ada tanda silangnya. Itu dua contoh yang dapat kami tampilkan. Yang terakhir yaitu ada daftar pustaka. Kita cantumkan daftar pustakanya, dan yang terakhir ada keterangan identitas di bawah, yaitu nama kelompok dan kampus Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang. Nah, untuk cara pembuatannya sendiri, untuk menjadi Google Sites atau LMS yang seperti ini, kita mulai dari ini yang permulaannya dulu. Nah, ini udah ada masih dalam bentuk aslinya dari template dari Google Site-nya. Nah, ini kita bisa ubah namanya seperti contoh game edukatif. Nah, untuk gambarnya sendiri bisa diubah lewat change image atau bisa di-upload atau apapun. Nah, untuk dari template kita tidak ubah karena sudah sesuai dengan tema kita, yaitu materi keistian. Nah, untuk ini warnanya juga bisa kita ubah ya teman-teman. Warnanya juga kita bisa ubah di sini. Di tema kita bisa ubah warnanya seperti misalkan warna ini yang sesuai punya kelompok kami seperti ini. Nah, temanya bisa diubah sesuai dengan keinginan kita. Lalu sesuaiin aja sama template-nya. Misalkan ini mau dibuat kata pengantar dulu. Kata pengantar. Nanti ini juga bisa dihapus. Kalau misalkan kita tidak perlu, ini bisa dihapus. Lalu ketika kita menginginkan tempat yang baru, misalkan pengen ini yang sama seperti ini, kita bisa insert selalu textbook. Nah, nanti kita sama kayak seperti ini. Terus kalau misalkan itu bisa kita duplikat seperti ini. Nah, jika ingin ada teksnya bisa diklik lalu ada muncul teksnya. Jika ingin membuat konten misalkan gambar kayak misalkan di sini yaitu ada identitas pencipta. Nah, kita bisa ke arah sini, konten blogsnya itu ke sini. Nah, nanti ada nama, kita menyesuaikan saja. Lalu untuk memasukkan tulisan ke dalam link, kita copy dulu linknya. Misalkan pada sini kontennya itu materi sila Pancasila. Nah, kita bisa blok linknya, kalimatnya. Lalu di sini ada insert link. Lalu kita copy link yang kita sudah copy. Nanti ketika kita dibuka di sini akan bisa diklik seperti yang telah kami buat seperti ini. Akan bisa diklik semuanya seperti ini. Nah, seperti itu karena sudah terhubung ke dalam linknya. Nah, untuk gambarnya sendiri kita bisa menyesuaikan tunggu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa jika tulisan ini ingin ada gambarnya di atasnya, kita bisa kepada image upload. Atau enggak bisa kita search. Nah, misalkan Pancasila. Nah, kita bisa langsung ambil dari sini teman-teman. Masukin, klik insert. Nah, lalu di sini ada, nah nanti di sini bisa ketengahin, lalu dikecilkan, Nah, sesuaikan saja gambarnya, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Nah, seperti ini. Ini kita luruskan. Nah, seperti ini teman-teman untuk cara memasukkan linknya dan penyusunan template atau dari konten untuk game edukatifnya. Kenapa? Nah, untuk pembuatan game edukatifnya sendiri yaitu menggunakan platform Wordwall. Nah, nanti masuk aja login seperti biasa. Login nanti pakai akun, lalu kita buat gamesnya itu ada banyak, mulai dari Match Out, Find the Match, Balloon Pop. Nah, di sini banyak sekali
tipe game yang akan dibuat. Nah, yang ini kalau yang dibuat ini menggunakan match up. Nah, nanti ketika pembuatannya yaitu silahkan masukkan titel atau judul aktivitasnya, misalkan sila Pancasila tema 8, subtema 3 kelas 3. Nah, nanti masukkan instruksinya, lalu misalkan keyword jawabannya itu yang pertama itu sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, gambarnya bintang. Misalkan bisa kita remove dulu, lalu ganti menggunakan lambang yang lain. Misalkan kita dapat cari sila ke-1 atau nah ini dari Google-nya. Kita menggunakan gambar ini, lalu klik, nah nanti langsung ada, dan kita sesuaikan saja, misalkan sila ke-1 apa, sila kedua apa, sila ketiga apa, dan sila keempat apa, sila kelima. Nah nanti kita klik dan lalu permainan ini siap digunakan. Sangat mudah sekali cara pembuatannya karena kita hanya memasukkan apa yang kita inginkan ke dalam platformnya. Nah, permainannya seperti ini. Untuk temanya juga berbeda-beda, misalkan tema cloud atau awan. Nah, nanti kita akan membuat temanya juga berbeda. Nah, temanya juga seperti spooky misalkan, yang lain. Ini di bawah tema-temanya ya, bebas menyesuaikan. Nah, seperti ini bisa. Sangat menarik sekali ya teman-teman. Terus ini ternyata. Misalkan sila kelima. Nah, sila pertama. Nah, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai produk game edukatif ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.